ini tidak punya rasa pahit. Jadi jangan takut ya buat minum jamu cap nyonya kayak yang ini, biar bisa semangat, badan sehat, buat cari rezeki. Terima kasih. Guys, puji Tuhan, grand opening cap nyonya kaya bisa berjalan dengan lancar dan aku puas sama kegiatan yang berlangsung. Banyak banget kegiatan yang sudah dipersiapkan. Salah satu itu upayaku untuk setidaknya sedikit bermanfaat bagi orang-orang, mulai dari anak muda hingga lansia. Sultan Cilik Ryukintaro raup 1 miliar dari bisnis jamu. Ryukintaro, anak muda berusia 9 tahun yang dikenal sebagai Sultan Cilik, kembali mencuri perhatian publik setelah viral berkat jualan susu sapi segar menggunakan mobil mewah Lexus. Ryu kini sukses mengembangkan bisnis jamu yang menghasilkan omset luar biasa, mencapai 1 miliar rupiah per tahunnya. Satu kata buat jamu cap nyonya kaya. Sehat. Enak? Enak gak nih? Enak, ada rasa kunyitnya, ada rasa pedes-pedesnya juga, mungkin jahe ya. Oke, nanti mau borong gak nih? Boleh insya Allah. Yang terakhir, pahit gak rasanya? Saya pikir enggak ya. Nah ini Mana bawahnya nih? Banget. Mana bawahnya? Panggulnya kali ya? Ryukintaro yang sejak kecil telah dibekali ilmu bisnis oleh orang tuanya mengungkapkan bahwa kunci keberhasilannya terletak pada pengelolaan waktu dan ketekunan. Sejak usia 7 tahun, ia sudah diajari oleh sang ayah untuk memulai bisnis. Meskipun awalnya mengalami kegagalan dengan usaha ayam crispy, gerobakan yang tutup hanya dalam 2 hari dulu ya. Namun Ryu tidak menyerah dan terus belajar dari pengalaman tersebut. Perjalanan bisnis Ryu dari jualan susu sapi hingga jamu. Memulai karir bisnisnya dengan berjualan susu sapi segar menggunakan mobil mewah Lexus, Ryu menyadari bahwa bisnis tersebut kurang prospektif karena susu sapi mudah basi. Ia pun kemudian beralih ke bisnis jamu. Bisnis ini ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Dalam waktu 5 bulan, omset bisnis jamu yang dikelola Ryu mencapai angka fantastis. Bahkan membantu mendongkrak penghasilan melalui YouTube dan endorsement. Ryu mengungkapkan bahwa penghasilannya dari YouTube mencapai 5 hingga 10 juta rupiah per bulan. Selain itu, banyak endorsement yang masuk memperkuat pendapatan bisnisnya. Ya, meski begitu, usaha jamu menjadi sumber pendapatan utama yang membawa Ryu kepada kesuksesan finansial. Ia berfokus pada pembuatan jamu sehat dengan rasa yang tidak pahit, berbeda dengan jamu pada umumnya. Pahit gak rasanya? saya pikir enggak ya. Nah ini lebih ke rasa, lebih dominan rasa ininya, kunyitnya. Oke. Sama jahenya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Bisnis jamu Ryukintaro menjawab kebutuhan sehat tanpa rasa pahit. Bisnis yang dijalankan Ryu bukan hanya mengandalkan produk biasa, namun juga mengutamakan kualitas dan inovasi. Jamu yang ditawarkan Ryu terbuat dari bahan-bahan alami yang tidak mengandung pemanis atau pewarna buatan. Ia memilih untuk menggunakan bahan baku segar seperti kunyit, temulawak, jahe, dan kencur yang diolah menjadi minuman sehat tanpa rasa pahit. Beberapa produk jamu yang laris di pasaran antara lain jamu beras kencur, temulawak, dan kunyit asam. Dengan menggunakan sistem outlet di lokasi strategis dan pemanfaatan media sosial, Ryu berhasil mengembangkan bisnis jamunya dengan omset yang stabil dan terus berkembang. Bahkan beliau masih berusia sangat muda. Ryu telah membuktikan bahwa ketekunan dan kecerdasan dalam mengelola waktu
waktu serta uang bisa membawa hasil yang luar biasa. Kunci sukses Ryu ya, yaitu disiplin pengelolaan waktu. Ryu mengungkapkan bahwa kunci sukses lainnya adalah disiplin dalam mengatur waktu antara sekolah, bisnis, dan hobi. Orang tua Ryu sangat mendukungnya untuk belajar mengelola waktu ya, dari mulai sejak kecil agar kelak ia memiliki pengalaman hidup yang berguna. Meski sudah meraih kesuksesan, Ryu tetap rendah hati dan berkomitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya agar lebih bermanfaat bagi orang lain. Peluang bisnis untuk semua orang. Nah, kesuksesan Ryu Kintaro menjadi inspirasi bagi banyak orang tua yang ingin memberikan pendidikan bisnis kepada anak-anak mereka sejak dini. Dengan mengikuti jejak Ryu, tidak hanya bisa mencapai kesuksesan finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain melalui produk yang berkualitas. Ryu telah membuktikan ya bahwa tidak ada yang terlalu dini untuk belajar berbisnis. Dengan kemauan yang kuat dan dukungan orang tua yang tepat, siapapun bisa meraih impian mereka, bahkan di usia yang sangat muda. Nah, jadi teman-teman, umur hanyalah sebatas angka. Untuk mencapai kesuksesan, kita tidak usah menunggu umur tua. Bisa sejak kecil, bisa dari mulai balita, dari mulai SD, dari mulai SMP, dari mulai SMA. Kita mulailah bisnis dari kapanpun, karena kita tidak tahu mana yang akan menjadi pengalaman yang baik untuk ditindaklanjuti ke depannya, mana pengalaman yang tidak usah ditindaklanjut untuk mengembangkan ke depannya. Yang luar biasa dari para tamu yang datang di grand opening Cap Nyonya Kaya ini. Bisa melihat banyak orang yang rela mengantri menikmati minuman jamu aku. Para tamu undangan dan influencer yang menyempatkan hadir merupakan support luar biasa yang bisa aku rasakan secara langsung. Guys, lihat deh, tamu-tamu undangan, ibu-ibu, teman acaraku makin ramai karena para tamu menunggu pembagian door prize. Ada TV, kulkas, mesin cuci, handphone, sampai sepeda. Jamu Cap Nyonya Kaya berkembang hingga bisa membuka cabang ke seluruh Indonesia, bahkan penjuru dunia. Nah, ini dia apa kata mereka tentang jamu. Kebetulan belinya yang jahe ya, Ben. Biasanya sih aku awalnya nggak terlalu suka jamu. Cuma Tapi sejak minumannya jadi kayaknya nggak ada pahit sama sekali. nggak pahit sama sekali. Nggak pahit sama sekali. Oh, enak ya? Lumayan enak. Oke. Ini bela-bela minuman favorit para wanita, kunyit asem, rasanya Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.